ya. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ibu harap kalian dalam keadaan baik ya, sehat dan selalu bersemangat. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dipimpin oleh ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang ibu minta kalian cek di teman sebangku kalian ada yang tidak masuk atau masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tahu? Anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Ayo, benar sekali. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 tentang hewan di sekitar kita. Ibu mau tanya, hewan itu benda hidup atau benda mati ya? Ayo, siapa yang tahu? Tepat sekali. Hewan itu adalah benda hidup atau bisa disebut juga makhluk hidup. Ada banyak hewan di sekitar kita kan? Dan dibagi menjadi 2 ya hewan itu. Ada hewan peliharaan dan hewan liar. Ayo anak-anak, siapa yang tahu hewan peliharaan? Ayo siapa? Iya betul sekali. Ada kucing, ayam, kambing, dan ikan. Kalau hewan liar apa aja ya? Buaya, singa, dan ular. Tempat tinggalnya juga berbeda, ukuran badannya juga berbeda ya. Cara bergeraknya pun berbeda. Anak-anak, hewan merupakan benda hidup. Ada yang tahu kenapa hewan termasuk benda hidup ya? Ya, karena hewan dapat bernafas dan juga dapat bergerak. Hewan dapat tumbuh dan berkembang biak, serta hewan memerlukan makan dan minum. Nah, ada berbagai banyak jenis hewan loh. Ada hewan peliharaan dan juga ada hewan liar. Anak-anak, ada yang tahu nggak ya apa itu hewan peliharaan? Apa ya? Hewan peliharaan adalah hewan yang kita pelihara di rumah, yang kita beri makan, yang kita beri minum, dan juga yang kita sayang, yang kita rawat. Itu namanya hewan peliharaan. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ya apa contoh hewan peliharaan? Ayo, siapa angkat tangan? Oke, baiklah. Ibu akan berikan contoh hewan peliharaan berapa aja ya. Contohnya ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan masih banyak lagi contoh hewan peliharaan. Baik, sekarang ibu akan bercerita. Tolong didengarkan baik-baik ya. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunganya sedang memekar. Tampak kupu-kupu yang terbang ke sana dan kemari. Tidak jauh dari taman bunga,
ternyata ada kandang ayam. Lani sekeluarga sedang memelihara ayam. Dan di dekat kandang ayam, ternyata ada satu kandang kelinci. Lani memelihara kelinci. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Lani? Atau memiliki tanaman apa di rumah? Di belakang rumah Lani, ayah Lani memelihara ayam untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Selain dikonsumsi sekeluarga, juga untuk dijual. Nah, sekian cerita dari Ibu tentang hewan peliharaan Lani. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana cara merawat hewan peliharaan di rumah? Berikut adalah 7 langkah cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar. Apa saja ya? Yuk ikuti langkahnya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan? Hewan peliharaan yang dirawat dengan baik dapat menjadi sahabat bagi manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik dan benar, serta penuh kasih sayang. Merawat hewan peliharaan adalah salah satu upaya menjaga dan melestarikan hewan. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini adalah 7 langkah yang kita lakukan untuk merawat hewan peliharaan kita. Apa saja ya? Langkah pertama adalah yaitu memberikan kandang atau tempat tinggal untuk hewan peliharaan kita. Lalu jangan lupa dibersihkan ya. Langkah kedua, setelah kita membersihkan kandang hewan peliharaan kita, anak-anak jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Langkah ketiga, jangan lupa anak-anak beri makan ya untuk hewan peliharaannya. Langkah keempat, jangan lupa kita juga harus memandikan hewan peliharaan kita agar bersih. Kemudian langkah kelima adalah menyisir bulunya agar tetap halus dan rapi. Langkah keenam adalah memotong kuku hewan peliharaan kita. Langkah ketujuh, jangan lupa ajak bermain ya hewan peliharaan kita agar tidak bosan. Nah, sekarang teman-teman bantu ibu yuk untuk mengelompokkan hewan peliharaan yang hidup di darat dan di air. Nah, contoh hewan yang hidup di darat ada ayam. Terus apalagi ya anak-anak? Oke, bagaimana dengan contoh hewan yang tinggal di air? Oh, di situ ada ikan dan masih banyak hewan-hewan lainnya. Baik, sekarang anak-anak kerjakan ya. Oke, sekarang bantu ibu untuk menghitung dan membandingkan banyak benda. Di dalam kotak pertama ada 17 ekor kucing. Dan di dalam kotak kedua ada 28 ekor kupu-kupu. Kemudian di dalam kotak ketiga ada 20 ekor ikan. Ada 17 ekor kucing, 28 ekor kupu-kupu, dan 20 ekor ikan. Nah, hewan yang jumlahnya paling banyak adalah hewan apa ya? Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah ikan. Lebih banyak dari hewan apa ya? Kucing. Lebih sedikit dari hewan apa ya? Urutkan hewan yang paling banyak. Dan yang paling terakhir, urutkan hewan dari yang paling sedikit. Sekarang
silakan kalian tulis pertanyaan tersebut. Aku tunggu ya, semangat. Nah, bagaimana? Mudah kan cara merawat hewan peliharaan di rumah? Baik, pesan ibu, rawatlah hewan peliharaanmu sebaik mungkin. Kemudian, dari berbagai macam jenis hewan peliharaan dibagi menjadi 4 berdasarkan tempat tinggalnya. Apa aja coba siapa yang tahu? Ya, yang pertama ada yang hidup di darat, yang kedua ada yang hidup di air, yang ketiga ada yang hidup di udara, dan yang terakhir apa aja ya Bu? Yang terakhir hewan yang hidup di darat dan hidup di air, disebut juga binatang apa? Amfibi. Oke, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar kandang kucing berikut ini. Paris memberikan tulisan di sebelah kandang kucingnya. Tulisan itu disebut kalimat pemberitahuan. Paris memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberikan makanan kepada kucingnya sembarangan. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan yang lainnya. Buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan demi kenyamanan bersama, harap dilepas. Yeay, hari ini kalian sudah belajar tentang hewan di sekitar dan beberapa contoh tentang kalimat pemberitahuan. Untuk tugas terakhir, silakan kalian tuliskan minimal 3 contoh kalimat pemberitahuan yang kalian ketahui. Selamat mengerjakan! Baik anak-anak semuanya, hari ini kita belajar apa aja ya? Apakah masih ada yang ingat hari ini kita belajar apa saja? Ya, yang pertama kita belajar tentang apa itu hewan peliharaan dan hewan liar. Ada yang tahu apa itu hewan peliharaan? Ya, benar sekali. Hewan peliharaan adalah hewan yang kita pelihara di rumah. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih tempat tinggal. Ada yang tahu apa contoh hewan peliharaan? Ya, benar. Ada bebek, ada kucing, dan masih banyak lagi jenis hewan peliharaan. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Masih ada yang ingat? Ada 7 cara kita merawat hewan. Yang pertama apa? Ya benar, yang pertama kita memberi tempat tinggal. Yang kedua, jangan lupa untuk memandikan hewan peliharaan kita. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberi makannya. Yang keempat, jangan lupa untuk mengikuti buku hewan peliharaan. Misalnya, jika hewan peliharaan anak-anak, kucing atau anjing. Yang keempat, mengikuti buku hewan peliharaan kita. Misalnya, kalau anak-anak punya hewan peliharaan kucing atau anjing. Yang kelima, jangan lupa anak-anak memandikan hewan peliharaan anak-anak. Jangan lupa yang keenam. Apa yang keenam tadi? Ya, menyisir bulu hewan peliharaan. Untuk apa? Supaya bulunya tetap bagus. Dan yang terakhir, jangan lupa ajak hewan peliharaan untuk bermain. Yang ketiga, kita belajar tentang mengelompokkan hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Tadi Ibu sudah memberikan contoh ya kepada anak-anak. Apa saja contoh hewan yang tinggal di darat dan di air. Yang keempat, kita belajar tentang menghitung, membandingkan banyak benda. Yang kelima, kita belajar tentang kalimat pemberitahuan. Tadi apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, dilarang merokok, dilarang apalagi? Dilarang parkir. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang kalimat pemberitahuan. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, Ibu minta tolong anak-anak membuat 3 kalimat pemberitahuan dan jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya.
belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini. Mohon maaf jika ibu ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.